Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Pemirsa, senang sekali pada hari ini saya Gorbi Gunawan dapat hadir untuk menemani Anda semua pada hari ini. Tentunya masih di Hikmah Ramadan, spesial edisi Ayo Mengaji. Selama 1 jam ini kita akan sama-sama mengaji bersama. Dan tentunya nanti kita akan sama-sama mengulik dan juga mungkin sama-sama belajar hari ini kira-kira tentang bagaimana cara mengaji yang benar dan juga bagaimana cara pelafalan yang benar sesuai dengan tajwid yang kita ketahui selama ini. Di edisi hari ini di 16 Ramadan 1445 Hijriah di tanggal 27 Maret 2024. Bersama saya hari ini seperti biasa sudah ada Ustadz kita pada hari ini. Assalamualaikum Tad. Waalaikumsalam. Wah, gimana Ustadz puasanya? Alhamdulillah. Alhamdulillah lancar. Semoga terus diberikan kelancaran ya Tad ya. Walaupun di luar kayaknya cuaca udah bingung kita. Tadi kita sempat hujan, tapi sekarang udah panas lagi. Tapi nggak apa-apa. Seharusnya kita tetap harus bisa semangat, karena itu berarti kalau kata orang itu semakin banyak cobaannya, semakin banyak pahalanya seharusnya kalau kita bisa melalui dengan baik juga. Nah, pemirsa seperti biasa kita akan sama-sama mendengarkan terlebih dahulu pembacaan ayat suci Al-Quran. Yang hari ini suratnya itu Al-Isra dengan ayat nomor 9 dan langsung akan dibacakan oleh Qori kita hari ini Adibah Ridwan. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
وكان الإنسان عجولا صدق الله العظيم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Nah pemirsa, tadi kita sudah sama-sama mendengarkan pembacaan ayat suci Al-Quran Al-Isra ayat 9 sampai dengan ayat 11 ya. Dan hari ini seperti biasa di kesempatan sekarang sama-sama kita akan nanti sama-sama belajar dan juga nanti kita akan sama-sama mungkin mengulik tentang bagaimana cara ilmu tajwidnya bersama Ustadz kita hari ini, Ustadz Fadli Al-Majri MPD. Tapi gimana tadi kita ini sama-sama udah tahu bahwa sebenarnya ayat ini itu bercerita tentang Al-Quran. Nah sebenarnya cocok dengan tema kita hari ini. Sebenarnya tema kita hari ini tuh pemirsa, makna malam nuzulul Quran, nuzulul ya tapi ya, nuzulul Quran. Nah sebenarnya seberapa pentingnya dan seberapa besarnya makna dari malam itu sendiri gitu loh. Tapi sebenarnya kita sama-sama mungkin ngobrolin atau mungkin sedikit mengulik tentang Al-Isra ayat 9 sampai ayat 11 ini sendiri itu seperti apa sih, Tat? Ya, yang pertama ini kan temanya masalah nuzulul Quran. Kemudian untuk ayatnya hari ini, kalau bagi penelpon ya, untuk yang interaktif, ini khusus di ayat 9 saja. Oh, ayat 9 saja. Ya. Tadi karena dia ngajinya agak panjang, jadi bisa sampai ayat 11. Ya, yang pertama kita akan bertemu dengan kalimat inna hadzal Qur'an yahdi lillati hiya aqwam wa yubashshirul mu'minin alladzina ya'maluna as-salihati anna lahum ajran kabira. Sesungguhnya Al-Qur'an ini yahdi lillati hiya aqwam, memberikan petunjuk ke jalan yang lurus. Artinya Al-Qur'an ini sebagai buku pedoman kita Dalam menjalani hidup. Ya, dalam menjalani kehidupan kita. Jadi kalau kita kembalinya kepada Al-Quran, apapun itu permasalahannya ya, masalah sosial balik kepada Al-Quran, masalah kehidupan rumah tangga kembalikan kepada Al-Quran. Karena kenapa? Karena inna hadzal Quran yahdi lillati hiya aqwam. Karena Al-Quran itu adalah petunjuk ya, petunjuk kepada jalan yang paling lurus, kepada jalan yang paling benar. Makanya kalau kita cerita tentang Al-Quran, sebenarnya ketika kita buka Al-Baqarah pertama sekali, itu sudah cerita tentang Al-Quran. Makanya di surah Al-Baqarah ayat 2, dzalikal kitab la raiba fihi hudal lil muttaqin. Kitab ini ya, atau kitab itu ya, maksudnya Al-Quran, la raiba fihi, tidak ada keraguan di dalamnya, hudal lil muttaqin, sebagai petunjuk bagi orang yang bertakwa. Jadi kita sudah mengerti sebenarnya di awal ayat saja ya, di awal Al-Quran itu saja sudah dijelaskan bahwa Al-Quran itu adalah sebagai petunjuk kepada jalan yang lurus. Dan juga kita setiap sholat ya, kita juga minta kepada Allah. Apa yang kita minta? Ihdinas siratal mustaqim. Minta diberikan ya, minta diberikan petunjuk kepada jalan yang lurus ya. Apa sebenarnya jalan yang lurus yang ingin kita tuju itu ya, pedomannya adalah kepada Al-Quran. Karena kenapa? Al-Quran itu adalah yahdi lillati hiya aqwam, yaitu petunjuk atau memberikan petunjuk kepada jalan yang paling lurus. Kemudian yang kedua, wa yubashshirul mu'minin, dan memberikan kabar gembira kepada orang yang beriman. Kenapa memberikan kabar gembira kepada orang yang beriman? Alladzina ya'maluna as-salihat. Karena orang yang beriman itu sejatinya beramalnya itu adalah amalan yang baik, amalan-amalan yang soleh. Sehingga apa kabar gembira itu? Annalahum ajran kabira, bahwa mereka itu akan mendapatkan pahala yang besar. Nah itulah sejatinya bahwa Al-Quran itu adalah sebagai petunjuk
Kemudian Al-Quran itu juga memberikan kabar gembira kepada orang yang beramal soleh bahwa ada pahala yang besar yang mereka dapatkan. Kemudian yang kedua, terkait dengan tema kita, bahwa ini malam ini menurut pendapat Imam Syafi'i bahwa Al-Quran itu turun dari Lauhul Mahfuz ke Baitul Izza itu tepat pada tanggal atau pada malam 17 di bulan Ramadan. Ya. Kalau kita lihat sejarah, ya, bagaimana perkembangan Al-Quran itu sendiri mulai dari turunnya ya sampai kepada masa kita sekarang itu, ya alhamdulillah kalau kita lihat itu terus berkembang Al-Quran. Ya. Kalau kita lihat bagaimana Al-Quran itu zaman Rasulullah, ya, Al-Quran pada zaman Khalifah Abu Bakar, Al-Quran pada masa Khalifah Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu, itu bagaimana perkembangannya itu ya sangat sangat minim sekali dengan keadaan kita sekarang. Kita contohkan zaman Rasulullah SAW itu Al-Quran masih berserakan, ya. Al-Quran dituliskan di batu, ya. Al-Quran dituliskan di pelepah kurma, ya. Sehingga pada masa Khalifah Abu Bakar As-Siddiq, ya, itu mulai dikumpulkan Al-Quran. Al-Quran yang ada di batu, Al-Quran yang dituliskan di pelepah kurma itu mulai dikumpulkan. Ini atas usulan Sayyidina Umar bin Khattab, ya. Sayyidina Umar bin Khattab datang kepada Sayyidina Abu Bakar Siddiq. Dia mengatakan, "Ya Abu Bakar, wahai Abu Bakar, inilah ara an tajma'al Quran." Aku ingin engkau itu mengumpulkan Al-Quran. Tapi usulan Sayyidina Umar ini tidak langsung diterima oleh Sayyidina Abu Bakar. Artinya ada pertimbangan yang lain yang dikatakan oleh Abu Bakar kepada Sayyidina Umar. Apa kata Sayyidina Abu Bakar? "Ya Umar, kaifa taf'alu syai'an lam yaf'alhu Rasulullah?" Wahai Sayyidina Umar, bagaimana engkau melakukan sesuatu yang sesuatu itu Rasulullah tidak melakukan? Artinya di awal-awal pengumpulan Al-Quran ini, ya Sayyidina Abu Bakar menganggap bahwa perbuatan ini adalah perbuatan atau tindakan yang boleh dikatakan bahwa ini adalah bid'ah, gitu kan. Artinya sesuatu yang tidak pernah dilakukan Rasulullah. Kemudian Sayyidina Umar bin Khattab mengatakan, "Wallahi hadza khair." Demi Allah ini baik. Nah, maka dengan pernyataan Sayyidina Umar seperti itu, maka dibuatlah tim, ya, dibentuk tim, ya, yang diketuai oleh Zaid bin Sabit. Maka saat itulah mulai Al-Quran ini dikumpulkan dalam satu mushaf. Diambil tuh dari pelepah kurma, diambil dari batu itu, kemudian dikumpulkan dalam satu mushaf, ya. Satu mushaf seperti kita sekarang ini kan satu mushaf namanya. Maka ini namanya mushaf. Tapi pada masa itu, ya, pada masa Abu Bakar, pada masa Sayyidina Umar, itu tidak diberikan salinan kepada daerah-daerah yang lain, sehingga Al-Quran itu cuma dibukukan satu mushaf, tapi hanya diletakkan di rumah Sayyidina Umar gitu. Sehingga pada masa Khalifah Utsman bin Affan, ya, maka terjadi lagi pengumpulan Al-Quran, ya. Sehingga Al-Quran yang ada pada masa Khalifah Umar bin Al-Khattab, ya, itu diambil kemudian disalin, kemudian barulah Al-Quran itu disebarkan di beberapa daerah, di Kufah, di Basrah dan di daerah-daerah lain, sehingga ada satu patokan bahwa bacaan Al-Quran itu adalah Al-Quran riwayat Imam Asim riwayat Hafs. Nah, yang seperti kita sekarang ini Al-Quran standarnya. Tapi ada juga beberapa daerah yang menggunakan Imam Nafi' riwayat Warash misalnya. Ada juga di satu daerah dengan Imam Ibnu Katsir dan lain sebagainya, ya. Nah, ini perkembangannya. Jadi pada masa Khalifah Utsman, Al-Quran itu belum ada titik, belum ada harokat, ya. Jadi huruf ba, huruf ta, huruf sa itu sama. Huruf jim, ha, kho sama, tidak ada yang membedakan. Yang benar. Ya. Oke. Huruf ra, zai sama. Sehingga pada masa seorang gubernur namanya Ziyad, dia dulu pernah mengusulkan kepada seorang ulama namanya Abul Aswad Ad-Du'ali. Bagaimana kalau Al-Quran ini kita dibuat tanda, gitu kan. Yeah. Tapi pada saat itu Abul Aswad Ad-Du'ali itu menolak untuk diberikan tanda. Karena merubah originalnya. Ya, originalnya. Ya. Di zaman Sayyidina Umar saja ada titik, zaman Khalifah Abu Bakar, zaman Utsman juga tidak ada titik kok.
Sekarang mau dibuat. Iya. Masuk akal sih. Ya, tapi pada masa itu ada terjadi ketimpangan ya. Ada orang yang membaca Al-Quran itu salah. Karena belum ada ilmu baca yang benar itu tadi. Iya, belum ada ilmu tajwid, belum ada. Ilmu ketika tajwidnya. Jadi seorang ulama namanya Abul As'ad Ad-Du'ali itu pernah mendengar seseorang membaca surah At-Taubah ayat 3 itu. Bunyinya gini, Innallaha bari'un minal musyrikin wa rasulih. Ya. Dia baca wa rasulih, padahal yang benar itu wa rasuluh. Surat Taubah ya. Innallaha bari'un minal musyrikin wa rasuluh. Sehingga maknanya rancu. Ketika dibarisi atau diharokati dengan wa rasulih. Sesungguhnya Allah memerangi ya, orang musyrikin dan rasulnya. Kan maknanya rancu, masa Allah memerangi para rasul ya? Nah, sehingga kata Abul As'ad Du'ali, nah ini bahaya kalau tidak tidak, karena belum ada tanda baca yang benar. Ya, belum ada tanda baca ya. Belum ada harokat ketika itu. Yang benar itu kan innallaha bari'un minal musyrikin wa rasuluh, sesungguhnya Allah dan rasulnya yaitu memerangi orang musyrik. Ya, jadi ini yang benar kan bacanya. Sehingga terpikirlah oleh Abul As'ad Ad-Du'ali ya. Kemudian dia datang kepada seorang gubernur namanya Ziyad. Dia katakan bahwa ya kita harus kumpulkan Al-Qur'an ini, diberikan harokatnya. Ya. Diberikan titik. Ya, jadi dibuatlah tanda baca. Ba itu titiknya 1 di bawah, ta titik 2 di bawah, 1.3 di atas kan, ya titik 2 di bawah. Kemudian dikasih harokat. Harokatnya gimana? Cuman harokat itu belum ada garis ya. Zaman Abul As'ad Ad-Du'ali ya, itu bersama dengan ada 4 orang yang lain ya. Ada namanya Yahya bin Ya'mur, ada namanya Al-Hajjaj, kemudian didampingi oleh dua orang murid daripada Abul Aswad Ad-Du'ali. Itu ngasih tanda kalau titik 1 di atas titik yang titik yang huruf ya, itu fathah. Kalau ada titiknya di bawah itu kasrah, titiknya di tengah itu dhammah. Tapi ini nanti disempurnakan lagi pada masa setelahnya, titik itu dibuatlah beberapa titik-titik itu dikasih garis ya. Harokat di atas itu nandanya fathah, di bawah kasrah, di depan itu dhammah. Nanti kemudian disempurnakan lagi ada tasydid ya, huruf-huruf yang double itu dikasih tasydid, kemudian dikasih harokat sukun. Nah, sampailah kepada masa kita sekarang. Dan sekarang kan Al-Qur'an terus berkembang. Sekarang sudah ada Al-Qur'an terjemah, sudah ada Al-Qur'an tajwid, juga ada bahkan. Sudah ada Al-Qur'an digital. Al-Qur'an tajwid itu kan kalau misalnya di Quran ini ada tanda biru, itu mungkin hukum idgham, tanda kuning hukumnya izhar, tanda oranye hukumnya ikhfa dan lain sebagainya. Dan Quran waqaf ibtida juga ada. Kalau biru tanda berhenti, kalau merah tanda mengulang. Ya, Quran itu terus berkembang dan sekarang kan tapi sudah dengan ada Quran Android. Tetap dengan arti yang sama. Ya. Itu yang cuma hanya saja perkembangan itu mengikuti daripada zaman ya. Sekarang kan sudah ada Android ya. Kalau dulu kan kalau kita mau baca Quran kan mau cari Quran dulu. Kalau sekarang enggak, buka Quran. Dari handphone udah kayak kita sebenarnya mau cari arti dari ayat suci Al-Qur'an itu sebenarnya sudah gampang sekali. Sudah gampang. Bantuan teknologi itu. Ya, Tat, kita istirahat dulu sebentar. Pemirsa, nanti kita masih akan menunggu telepon dari Anda semua di rumah yang ingin mengaji bersama dan juga mungkin tahu bagaimana cara mengaji yang benar sesuai dengan tajwid yang benar juga. Tapi nanti jangan kemana-mana, tetap di Hikmah Ramadan Spesial. Ayo mengaji. Pemirsa, masih di Hikmah Ramadan edisi spesial Ayo Mengaji hari ini dan kita masih menunggu telepon dari Anda semua yang mungkin sekarang sambil nonton TV, sambil mempersiapkan kira-kira hidangan apa yang akan dimakan pada saat nanti berbuka. Nah, hari ini tadi kita udah sedikit mengulik seputar mungkin cara baca dan yang lain sebagainya, dan bahkan mungkin juga sejarah dari Al-Quran itu sendiri. Nah, lanjut lagi nih, Tat. Jadi kalau kita ngomongin soal Al-Quran dan juga mungkin soal bagaimana cara membaca Al-Quran yang benar. Nah, ada mungkin pertanyaan yang mungkin saya juga ingin tanyakan nih, Tat. Karena kayak saya sendiri nih, kalau saya baca Al-Quran tuh kadang ya baca cuma seadanya gitu, atau baca tuh kita nggak tahu yang memang benar-benar yang mana seharusnya yang panjang, mana yang pendek, terus juga wakafnya seperti apa gitu. Sebenarnya hukumnya seperti apa tuh, Tat? Ya, sebenarnya kalau dalam proses belajar ya tidak masalah. Yang penting kita harus belajar dulu. Oke. Kita tahan dulu sebentar, Tat. Kita angkat dulu teleponnya. Halo, Assalamualaikum. Halo, Assalamualaikum. Halo.
Assalamualaikum. Oh. Halo, assalamualaikum. Halo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Bu Mar Sungai Penuh. Bu, langsung aja ngaji boleh ya Bu ya? Ayatnya udah tahu ya Bu? Silakan Ibu. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna hadzal qur'ana yahdi lillati hiya aqwam wa yubashshirul mu'minin المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. Sadaqallahul azim. Makasih Bang, makasih Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Mar dari Sungai Penuh nih, Tat. Boleh mungkin dikomentari sedikit bagaimana cara membacanya tadi? Ya. Yang pertama, tadi saya perhatikan itu huruf H pada kata hiya. Ya. Hiya. Ya. Lebih dijelaskan lagi H-nya karena ini makhrajnya ini adalah di tenggorokan. Ya. Kemudian aqwamu. Jadi dibaca aqwamu. Ya, harusnya aqwamu karena ini adalah qalqalah sughra. Ya, bukan kubra karena kubra ini biasanya di akhir ayat ya. Contohnya ibad, baru dia kubra. Tapi kalau di tengah-tengah ayat atau di tengah-tengah kata itu aqwamu, dia harus sughra. Kemudian huruf ra wa yubashshirul, ya, syirul, ya, dia harus ditebalkan ra-nya. Jangan ditipis. Ya, kemarin kan sudah saya sampaikan, memang ra itu kalau tebal itu sebenarnya gampang, tinggal dimonyongkan mulut saja. Wa yubashshirul. Nah, rul, ra, ru, ra, ru kan jelas. Tapi kalau tipis dia agak dibuka. Hir, mir. Nah, ir kan? Tipis dia. Nah, ini ra. Jadi ra-nya di sini ya, wa yubashshirul dia harus tebal. Kemudian mu'minin. Nah, ya. Ini salah-salah nih kadang dia kepada makhraj ain jadi mu'minin ya, tapi tadi agak sedikit kepada makhraj huruf ain mu'minin alladzi ya'maluna as-salih sama ya, ya'malu ya. Kemudian salihati ya. Huruf sa-nya dibaiki lagi karena huruf sa ini punya sifat namanya sofir ya. Sofir ini kan ada 3, sad, zai sama sin ya, huruf sofir. Sofiruha sadun wa zayun sinu. Nah, ini di dalam matan jazariyahnya. Kemudian ajran kabira, nah, lebih dijelaskan daripada ikhfa-nya karena ikhfa-nya lebih dekat ya, sedangkan huruf nunnya lebih agak jauh bunyinya. Ajran kabira dekat kepada huruf kafnya. Nah, itu beberapa koreksi terkait dengan bacaan Bu Mar di Sungai Penuh. Baik. Nah, kita masih tunggu ini
Pemirsa, kalau misalnya masih ingin bergabung mungkin mengaji bersama di sini, nanti kita akan sama-sama mengulik sebenarnya mungkin kalau misalnya Ibu Mar seperti ini bacanya, makanya tadi dikoreksinya seperti itu. Tapi mungkin kalau pemirsa sendiri di rumah mungkin ingin tahu bagaimana cara baca yang benar biar nanti bisa dibimbing langsung oleh Ustadz kita hari ini. Kalau misalnya pengen nelpon, nomornya ada di layar kaca Anda bisa langsung nanti telepon aja dan nanti kita bisa langsung sama-sama ngaji bareng ya Ustadz ya. Ustadz, ini saya tadi tiba-tiba kepikiran aja. Nah, sebenarnya kayak tadi Ustadz bilang bahwa sebenarnya zaman sekarang itu kita gampang sekali untuk membaca Quran sebenarnya. Tapi kita angkat dulu teleponnya berarti. Halo. Halo, assalamualaikum. Halo, Assalamualaikum, dengan siapa di mana? dengan Indra di Kota Jambi. Indra. Oke, udah siap Indra ya? Ya, Silakan langsung Indra. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna hadzal Qur'ana yahdi lillati hiya aqwam wa yubashshirul mu'minin alladzina ya'maluna solihati anna lahum ajran kabira. Sadaqallahul azim. Sadaqallahul azim. Terima kasih Indra dari Kota Jambi. Gimana nih, Tat? Boleh langsung mungkin dieksekusi. Ya. Ada beberapa hal yang terkait dengan bacaan Pak seperti Pak Indra ya, di Kota Jambi. di Kota Jambi ya. Pertama, ya, ini yahdi. Ya, tadi dibaca dengan ha yang kecil ya. Yahdi. Ya, harusnya yahdi. Karena makhrajnya itu memang sama-sama di tenggorokan, cuma nanti berbeda. Ini letaknya tenggorokan tengah, letak tenggorokan bawah, ini kan tenggorokan ya. Karena memang di syairnya gini, makharijul huruf sab'ata asyar 'ala alladhi yakhtaruhu man ikhtabar fa aliful jawfi wa ukhtaha wa hi hurufu maddinil hawa'i tantahi thumma li aqsal halqi hamzun ha'u. Hamzah sama ha di tenggorokan bawah. Thumma li wasfihi fa ainun ha'u. Kemudian di tenggorokan tengah ain sama ha. Ya. Oke, kita angkat dulu. Halo, assalamualaikum. Dengan siapa di mana? Halo, assalamualaikum. Dengan siapa di mana? Dari hamba Allah Tanjung Pinang. Hamba Allah Tanjung Tanjung Timur. Pinang. Baik, di Tanjung Timur. Silakan langsung dibaca ayatnya, Ibu. Waalaikumsalam. Silakan langsung dibaca ayatnya, Ibu. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna hadzal Qur'ana yahdi lillati hiya aqwam lillati hiya aqwam wa yubashshirul mu'minina
الذين يعملون الصالحات الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا Sadaqallahul azim. Sadaqallahul azim. Baik. Kita kayaknya komennya satu-satu dulu nih. Pertama, ini dari Indra di Kota Jambi tadi tuh. Nah, bagaimana cara ataupun juga sebenarnya pelafalan dia udah benar atau enggak sih tadi tuh? Ya, tadi kita sudah berikan komentar Yahdi ya. Dibacanya Yahdi, jadi yang benar Yahdi. Kemudian aqwamu. Wawnya tadi dipanjangkan sama mimnya ya. Aqwamu tadi dia baca ya. Harusnya aqwamu. Kemudian mu'minina. Tadi kita sudah jelaskan juga harusnya itu makhrajnya adalah makhraj hamzah bukan makhrajnya huruf ain. Tadi dibaca mu'minin ya. Kemudian salihah ya, huruf usahanya tadi kita sudah jelaskan. Kemudian ajran, harus ada di situ hukum ikhfa'nya harus jelas. Jangan ajron tadi bunyinya bunyi nun ya, kan ajron ya. Nah itu sedikit komentar daripada bacaan Pak Indra di Kota Jambi. Nah kalau dari Ibu Hamba Allah tadi tuh Pak di Tanjung Pinang ya. Jadi kalau kita mendengar suaranya sudah bagus. Iya bagus. Bagus suaranya ya. Alhamdulillah. Kemudian ada beberapa bacaan. Salah satunya adalah terkait dengan man asli ya. Tadi man asli dia banyak yang melebihi daripada 2 rakaat. Mu'minina alladzina ya'malu. Tadi sampai 3 kali mengulang ya. Alladzina ya'maluna. Ini terkait dengan man asli ya. Kemudian untuk saran saja ya, kalau untuk membaca Quran ini kan, ya, kalau kita memang terkait dengan dengan lagu, ya, harusnya lagu itu harus mengikuti tajwid. Misal begini, alladzina ya'maluna salihati anna lahum ajran kabira. Kan gitu harusnya gitu. Tidak boleh misalnya alladzina ya'maluna beda kan? Harusnya sama-sama 2 ketukan. Alladzina ya'maluna salihah sama-sama 2 harokat. Tidak boleh. Nah, karena memang man asli itu nama man asli. Aslinya man itu 2 harokat. Cuma nanti ketika terjadi man far'i, ketika temu hamzah, ya, ketika temu dengan hamzah 2 kalimat, temu hamzah dalam 1 kalimat, nah, itu nanti baru berbeda panjangnya. Nah, ini namanya man far'i. Kemudian tadi ada aqwamu ya, harusnya aqwamu, harusnya aqwamu, jangan aqwamu. Nah, ya, harusnya
itu qalqalahnya sughra bukan qalqalah kubra. Nah itu beberapa hal yang terkait dengan komentar daripada bacaan Ibu Hamba Allah ya, hamba Allah ya, Ya. di Tanjung di Pinang. Tanjung Pinang tadi. Nah, Tat, ini tadi sempat kepotong nih pertanyaan saya nih. Sebenarnya kalau dari Ustadz sendiri melihat dengan perkembangan zaman yang ada sekarang, terus juga dengan kemudahan kita untuk bisa baca Al-Quran di mana saja, sebenarnya kalau untuk dari segi Ustadz sendiri ngelihat kemudahan itu ada plus atau minusnya nggak sih, Tat? Plusnya ada, minusnya ada. Plusnya begini, plusnya artinya setiap orang bisa mengakses Al-Quran di mana-mana. Ya. Artinya tidak menutup kemungkinan kita harus ada Quran yang begini kan. Artinya ketika kita tidak tidak megang Quran seperti ini ya dalam bentuk mushaf, kita punya HP bisa dibuka di Android. Tapi kekurangan juga ada. Apa kekurangannya? Kekurangannya bahwa kebanyakan orang yang sudah memiliki HP kemudian masuk di aplikasi Quran Android, kebanyakan sudah yang tidak mau lagi banyak belajar sama guru. Oh, karena di situ udah sudah ada di YouTube tanda-tandanya gitu-gitu. Ya kan, buka ada YouTube. Iya. Nah, kan gitu. Soalnya saya juga mikir gini, Tat, karena sebenarnya kan Al-Quran ini kan suci. Nah, kadang itu kita bawa handphone ke dalam kamar mandi. Nah, apakah kalau misalnya seperti itu sebenarnya boleh nggak sih, Tat? Kalau misalnya handphonenya gini mati kayak gini kan. Artinya tidak aktif aplikasi Android, Quran Androidnya itu nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Tapi ketika aplikasi Androidnya terbuka, maka saat itu kita berdosa kita. Seakan-akan kita sudah memegang Al-Quran. Cuman bedanya nanti ya nggak apa-apa kalau nggak ada wudhu nggak masalah kan. Cuma kalau kita pegang mushaf ini harus ada wudhu. Kalau memang Qurannya ini adalah full Quran, bukan Quran tafsir kan. Gitu. Bukan tafsir, memang ulama ada ikhtilaf para ulama mengatakan ada yang membolehkan. Baik. Nah, pemirsa kita masih tunggu. Silakan kalau misalnya ingin ngaji bersama lagi dan kita di sini luar biasa nih penelpon kita masing-masing punya karakter cara pembacaannya yang benar dan juga mungkin mungkin ada satu yang tadi yang saya salut adalah ibu yang hamba Allah itu tadi, itu sebenarnya mungkin profesional juga kali dia Teh. Soalnya bacanya bagus, terus juga saya nggak begitu ngerti dengan bagaimana cara pelafalan yang benar, tapi dia jauh lebih baik daripada saya mungkin baca juga tuh. Karena kayak bacanya seberapa panjang, terus juga wakafnya bagaimana, saya sendiri tuh kadang masih kurang ngerti gitu loh, Tat. Gitu. Nah, jadi makanya mungkin kalau misalnya pemirsa mungkin di rumah sekarang lagi menyiapkan segala sesuatu untuk berbuka, silakan langsung telepon kita di sini sambil nungguin mungkin ya sekitar 5 menit itu kayak nggak ada masalah untuk kita bisa telepon. Tapi nanti kita istirahat dulu, nanti kita akan sama-sama nungguin telepon dari pemirsa juga. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Hikmah Ramadan edisi spesial Ayo Mengaji. Baik pemirsa, kita sebentar lagi akan sama-sama mendengarkan bagaimana cara pembacaan surah yang tadi udah kita sama-sama dengar langsung dari Ustadz. Silakan mungkin Tat, boleh dicontohkan bagaimana cara membaca yang benar. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna hadzal Qur'ana yahdi lillati hiya aqwam wa yubashshirul mu'minin الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا ويبشر المؤمنين الذين
لهم أجرا كبيرا صدق الله العظيم. Shadaqallahul azim. Nah, pemirsa, itu tadi udah sama-sama kita dengar bahwa seperti itulah kurang lebih pembacaan yang benar ya Tat ya. Dan semoga saja dengan beberapa yang tadi udah kita sama-sama dengar dari Ustadznya dan juga mungkin tentang tema kita hari ini itu bisa menambah ilmu yang bermanfaat untuk kita semua. Jangan lupa terus saksikan Hikmah Ramadan Spesial Ayo Mengaji setiap hari dari jam 5 sore sampai dengan selesai hanya di TVRI Jambi. Untuk hari ini saya Gorbi Gunawan sekali lagi pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Terima kasih Tat.